serba ada, selalu ada untukmu. Halo Sobatkom, kembali lagi bersama saya Anissa di Oserba, obrolan serba ada. Senang sekali siang ini bisa kembali menyapa Sobatkom dimanapun kalian berada, yang tentunya selalu setia menyaksikan podcast Oserba di channel YouTube Praja TV Bontang. Dan pada kesempatan kali ini, episode kali ini, Anis sudah kedatangan narasumber. Beliau merupakan Kepala Bidang Koperasi Usaha Mikro DKUMPP Kota Bontang, Bapak Muhammad Takwin. Selamat datang, Pak. Oke. Ya, terima kasih sudah hadir di podcast Oserba, Bapak. Sama-sama. Ya, dan meluangkan waktunya untuk membahas tema yang mungkin masih hangat nih, Pak, tentang Koperasi Merah Putih. Betul. Ya, jadi mungkin mengawali obrolan kita, Pak, boleh nggak kita dijelaskan nih kami dan juga Sobatkom yang lagi nonton tentunya sebenarnya Koperasi Merah Putih ini apa dan tujuannya apa didirikannya Koperasi Merah Putih ini? Iya, Koperasi Merah Putih awalnya adalah inisiasi dari Bapak Presiden Prabowo Subianto melalui Impres nomor 9 tahun 2025. Beliau menuturkan di dalam Impres tersebut untuk melaksanakan percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih. Karena pada dasarnya Koperasi Merah Putih ini adalah dari kita untuk kita, dan juga prinsip ekonominya adalah ekonomi yang berkeadilan, seperti itu. Prinsipnya lagi membantu diri sendiri secara bersama-sama. Oke. Nah, itu kata Bung Hatta, pendiri koperasi. Nah, dengan adanya Impres tersebut tentu pemerintah daerah baik itu dari provinsi maupun juga dari kabupaten kota segera untuk melaksanakan Impres tersebut. Dengan instruksi lanjutan oleh wali kota kita, Bunda Neni, kita langsung bergerak cepat untuk memetakan terkait dengan potensi pembentukan Koperasi Merah Putih di Kota Bontang. Oke, jadi sesuai Impres tadi ya Pak ya? Impres. Jadi arahan dari pusat langsung, inisiasi Bapak Presiden, Betul. dan langsung dieksekusi oleh kepala-kepala daerah, khususnya Kota Bontang. Akhirnya terbentuklah Koperasi Merah Putih di Bontang ya Pak. Ya. Dan yang saya dengar nih ternyata Bontang ini sudah menjadi kota pertama yang pembentukannya sudah 100% ya Pak ya? Itu maksudnya pertama ini benar-benar pertama se-Indonesia atau seperti apa? Dan apa yang dilakukan sehingga percepatannya ini bisa cepat sekali tadi yang seperti yang Bapak sampaikan? Ya, untuk langkah awal yang kami lakukan setelah mendapatkan instruksi langsung dari Bu Neni selaku Wali Kota Bontang, kita segera melakukan pemetaan dengan mengundang stakeholder yang ada. Stakeholder ini kita undang untuk menyamakan persepsi terkait dengan percepatan pembentukan Koperasi Merah Putih ini. Nah, setelah kita undang, kita rapat bersama baik itu dengan stakeholder, di dalamnya ada dari seluruh OPD yang ada dan terkait, terus juga kecamatan, kelurahan seluruhnya, terus juga dari notaris, Ikatan Notaris Indonesia, terus juga dari perusahaan-perusahaan yang ada. Kita menyamakan persepsi dulu nih, terus kita di mana pemetaannya masing-masing. Nah, setelah itu kita langsung menjadwalkan untuk pramusyawarah kelurahan. Pramusyawarah kelurahan untuk percepatan pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih. Nah, kita melalui Kecamatan Bontang Utara dulu, terus Kecamatan Bontang Selatan, terus Barat. Nah, setelah melakukan pramuskel, kita agendakan langsung di hari itu juga untuk musyawarah kelurahan di 15 kelurahan. Nah, kita musyawarah di 15 kelurahan, membagi tim yang ada di DKUMPP ini untuk terjun langsung untuk mendampingi musyawarah kelurahan, masing-masing kelurahan. Okay. Nah, setelah itu jadi kita melakukan lagi koordinasi dengan notaris terkait dengan administrasi yang dibutuhkan untuk akta notarisnya, seperti itu, SK Kemenkumnya untuk SK persyaratannya lah, seperti itu. Nah, akhirnya kita dampingin lagi untuk melakukan pendataan dan juga pengadministrasian. Setelah itu terbitlah SK Kemenkumnya. Jadi ada 4 tahapan kita itu, 4 tahapan kita lalui secara sistematis dan alhamdulillah efektif dalam pelaksanaannya, sehingga
kita menjadi yang pertama di Kalimantan Timur, yang pertama di Indonesia, kota yang telah selesai pembentukan koperasi kelurahan Merah Putihnya. Masya Allah, keren banget. Berarti tadi sudah ada 4 tahap yang benar-benar dilewatin secara sistematis ya Pak tentunya. sistematis. Dari mulai tadi musyawarahnya sampai pada administrasi di notaris pun betul. sudah keluar Kemenkumnya ya Pak ya? Sudah keluar. Iya, baik. Dan ternyata berarti ada 15 kelurahan, berarti tandanya ada 15 koperasi Pak? Betul. Oke, 15 koperasi ini berarti semua ada anggotanya. Nah, ini total Pak yang kemarin baru saja dilantik itu ada berapa orang? Ada 130. 130. Terdiri dari Terdiri dari 5 pengurus koperasi di masing-masing kelurahan, 3 pengawas koperasi. Ada pula beberapa kelurahan yang 7 pengurusnya seperti itu. gitu. Kita kan minimal 5 gitu, bisa lebih dari 5 seperti itu. Jadi masing-masing itu beda-beda ya Pak ya? Ya, beda-beda. Makanya ada totalnya 130. Seharusnya kalau 5 pengurus dan 3 pengawas itu kalau di total kali 15 hanya 120. Tapi karena ada yang 7 maka 130 total. 130 Dan itu sudah dikukuhkan oleh wali kota kita di tanggal berapa kemarin? 11 Juni kalau nggak 11 salah ya Pak ya? sekitar itu. Oke. Jadi tanggal 11 Juni kemarin tepat dikukuhkan seluruh pengurus ya Pak ya? Seluruh Dan itu yang pengurus. pertama juga di Indonesia. Oh, oke. Jadi pembentukannya pertama, dikukuhkannya juga pertama. Luar biasa. Sobat Kom, tepuk tangan dari rumah ya. Iya, jadi ini langkah dari DKUMPP sendiri ya Pak ya, mewakili DKUMPP untuk menyelaraskan arahan Presiden langsung dan membantu pemerintah Kota Bontang dalam hal ini arahan langsung dari wali kota untuk bisa melakukan percepatan pembentukan ini. Luar biasa. Dan dari 130 orang ini Pak berarti kan terbagi ke dalam beberapa koperasi dan juga sudah dipetakan per wilayah atau per kelurahan. Nah, tadi sempat Bapak sampaikan bahwa per wilayah ini ada petakannya, ada potensi-potensinya. Nah, dari masing-masing nih Pak, kita bahas mungkin per kecamatan. Nah, dari Kecamatan Utara itu, dari Kecamatan Utara sendiri potensi yang memang betul-betul menonjol nih Pak. Ada apa aja? Jadi yang pertama saya ingin jelasin dulu sebelum kita masuk ke pertanyaan tadi bahwa terkait dengan Koperasi Merah Putih ini bukan hanya DKUMPP. Tapi ini pembentukannya langsung diketuai SK percepatannya itu ketuanya langsung wali kota. Di bawahnya ada wakil wali kota, terus sekretaris daerah, seluruh asisten dan juga kepala-kepala OPD terkait, terus juga ada camat dan lurah. Jadi ini tim yang betul-betul kompak, alhamdulillah, sehingga kita bisa menjadi yang pertama di Indonesia dalam pembentukan koperasinya. Bahkan sekarang sudah SK Kemenkumnya. Seperti itu. Terus terkait dengan potensi tadi, potensi kita pemetaannya per kelurahan malah, bukan lagi per kecamatan. Karena di Bontang Baru misalkan itu potensinya kan lebih kepada perdagangan dan sebagainya seperti itu. Nah, itu di KBLI-nya untuk agar bisa ada perizinan terkait usahanya itu kita bebaskan kepada pengurusnya untuk menentukan apa saja yang potensi di kelurahan masing-masing. Misalkan di pesisir bisa saja ada terkait dengan simpan pinjam untuk nelayan, bisa juga untuk peralatan unit usaha bahan bangunan maupun juga sembako untuk operasional nelayan kayak gitu. Itu boleh. Jadi semuanya tergantung potensi dari masing-masing kelurahannya seperti itu. Misalnya di Bontang Lestari dia lebih kepada pertanian, perkebunan. Nah, itu boleh dia mendirikan usaha terkait untuk mendukung itu. Karena memang Koperasi Merah Putih ini memang dibuat dan untuk mendukung unit-unit usaha dan masyarakat yang berada di tingkat bawah. Karena perekonomiannya memang sistemnya adalah ekonomi yang berkeadilan, membantu diri sendiri secara bersama-sama seperti itu. Jadi benar-benar tugas ini dilimpahkan kepada pengurus-pengurus koperasi ya Pak ya, untuk
menata atau apa ya namanya bahasanya itu mencari apa nih potensi yang ada di wilayah kelurahan masing-masing. Iya. Jadi itu yang mereka nanti kelola atau bahkan bisa menjadi unit usaha seperti Unit itu ya usaha. Pak ya. Oke. Mereka akan musyawarahkan nih. Mereka akan musyawarahkan kepada seluruh anggota. Nanti anggota akan memberi advice kepada mereka apa aja unit usaha yang mungkin yang bagus di sini. Tapi kalau kami sudah menyarankan terkait dengan unit usaha sembako dan unit usaha bahan bangunan seperti itu. Karena insya Allah kita akan sinergikan ini dengan program Pro RT dari wali kota dan wakil wali kota kita. Program Pro RT yang akan digaungkan di tahun depan. Nah, kita akan kolaborasikan. Jadi seluruh misalkan pembelanjaan dari program Pro RT itu, Pro RT kan 200 juta per RT ya. Iya. Nah, bayangin aja nih kalau misalkan ada 51 RT atau 62 RT lah di Brebes Tengah, dikali 200 juta, terus program pembelanjaannya di Koperasi Merah Putih. Otomatis koperasi ini akan berputar kan Iya. keuangannya. Terus juga yang mendapatkan keuntungan ya anggota koperasi itu. Anggota koperasi itu kan bisa saja RT-RT yang ada, masyarakat ada. Nanti pada saat mereka pembagian SAU, otomatis anggota-anggota yang ikut di dalam keanggotaan itu akan mendapatkan nilai lebih yang ada perputaran perekonomian tersebut. Jadi memang tujuannya juga tadi salah satunya berkolaborasi dengan program pemerintah Kota Bontang Pro RT tadi dikolaborasikan dengan koperasi ya Pak ya. Merah Putih. Jadi nanti mereka akan mendapatkan SHU atau sisa hasil usahanya juga mungkin bisa lebih besar ya Pak ya. Betul. Di luar mungkin dari perkiraan mereka gitu ya. Betul. Kalau belanjanya langsung ke koperasi Merah Putihnya. Nah, kita akan mengarahkan itu. Artinya kita akan menjadikan itu menjadi pilihan yang terbaik lah. Gimana caranya? Tentu dengan harga-harga yang sesuai dengan pasaran, misalnya seperti itu. Ya, berarti ke depan ini atau tahun depan pada saat program ini akan berjalan akan diarahkan semua ya Pak ya. Maksudnya mungkin bahasanya diwajibkan, bisa begitu Kak Pak? Enggak, kita akan memberikan pilihan ini menjadi pilihan yang terbaik. Oke. Jadi ketika menjadi pilihan yang terbaik sudah pasti dipilih Sudah insya Allah, pasti Pak ya. dipilih, ya kan? Iya. Itu baru pertama Pak. Terus yang kedua misalkan insya Allah kan gaji dari perangkat RT akan naik nih kan. Nah, kalau kita juga bisa mengadopsi di beberapa koperasi yang ada yang terkait dengan penjualan unit usahanya ada sembako, misalnya dia nanti RT-RT-nya bisa mengambil belanja dari sembako tersebut tanpa uang cash, misalnya nanti dipotong dari gajinya misalnya seperti itu. Tapi ini tentu kesepakatan dari pengurus dan anggotanya. Tapi kalau itu dilaksanakan itu juga bagus. Ada dua pilihan, ada dua keuntungan. Yang pertama keuntungannya adalah mereka dapat sembako yang murah misalnya seperti itu. Yang kedua mereka dapat sisa hasil usaha dari hasil pembelian mereka sendiri. Jadi dua kali keuntungan kan. Kira-kira kalau seperti itu mau atau enggak kira-kira? Pasti mau ya. Karena sama-sama menguntungkan ya Pak ya. Daripada mereka belanja di luar, pertama mereka belanja mungkin lebih mahal gitu kan. Yang kedua tidak ada pembagian hasil. Kalau mereka belanja di situ, mereka lebih murah, terus pembagian hasilnya ada. Dan mungkin bisa dibilang ini salah satu bentuk dukungan dari para pengurus RT juga ya Pak ya, untuk koperasi yang berada di kelurahan masing-masing ya Pak ya, bentuk dukungannya mereka. Seperti itu. Baik, ini kita masih seru nih Pak untuk membahas tentang Koperasi Merah Putih yang baru saja dibentuk, dan tadi saya masih penasaran tentang potensi-potensi yang sudah dipetakan masing-masing kelurahan. Nanti kita akan bahas setelah ini Pak, setelah break yang satu ini. Dan buat teman-teman Sobatkom jangan kemana-mana, tetap di Oserba, obrolan serba ada. Obrolan serba ada, selalu ada untukmu. Oke Sobatkom, kembali lagi di podcast Serba, obrolan serba ada. Dan masih bersama saya Anissa, dan kita tadi masih berbincang tentang Koperasi Merah Putih yang Bontang ini menjadi kota pertama yang berhasil melakukan percepatan pembentukan koperasinya, dan juga segala tahapnya, segala urusan koperasi ini sudah dijalankan secara cepat dan juga sistematis. Dan tadi kita sudah tahu nih, Koperasi Merah Putih ini di Bontang
terdapat 15 koperasi sesuai dengan kelurahan masing-masing. Jadi per kelurahan tuh punya satu koperasi, dan nanti kita akan bahas nih, kita akan gali lagi tentang potensi-potensi apa atau unit-unit usaha apa yang ada di masing-masing kelurahan. Baik Pak Takwin, jadi kita lanjutkan obrolan kita, dan mungkin sebelum ke potensi masing-masing koperasi di kelurahan, mungkin tadi Bapak sudah jelaskan dan paparkan terkait tahapan yang sudah dilalui dari mulai musyawarah perkelurahan sampai dengan pembentukan dan pelantikan pengurus koperasi. Nah, setelah dilantik itu pengurus dan juga pengawas koperasi ini, saat ini apa yang mereka lakukan? Tahap yang mereka sedang lakukan nih apa ini, Pak? Ya, mereka tentu terkait dengan untuk operasional koperasi tersebut. Ya, mereka kita ini kan untuk melakukan rapat dengan anggota-anggota yang sudah mereka yang sudah mendaftar, terus nanti akan menentukan nih terkait dengan unit usaha yang bisa mengakomodasi di koperasi tersebut. Nah, nanti unit usahanya kita sarankan sesuai dengan potensi di masing-masing kelurahan. Wilayah pesisir misalkan, itu terkait dengan potensinya perikanan. Bisa jadi ada unit usaha terkait perlengkapan perikanan, kayak gitu. Ada mungkin di Bontang Lestari terkait dengan perkebunan, pertanian, unit usahanya mungkin untuk memfasilitasi terkait dengan sarana-sarana perkebunan dan pertanian tersebut. Mungkin ada kelurahan yang terkait dengan perdagangan, nah bisa saja terkait dengan perdagangan kayak gitu. Jadi masih di tahap mereka harus memusyawarahkan dulu ya Pak ya, dengan pengurusnya, dengan pengawasnya, sehingga mereka satu suara. Nah, kalau misalnya berarti kan tadi Bapak bilang boleh nih dari pengawas memberikan saran ya, memberikan saran terhadap potensi apa sih yang bisa digali dari kelurahan tersebut. Kalau misalnya ada nih Pak yang nggak setuju atau mungkin kayaknya punya ide lain, nah itu gimana Pak? Ide lain bisa diflorkan aja dalam dalam kegiatan tersebut. Tapi kalau misalkan ada yang tidak setuju dan yang tidak setuju itu lebih banyak tidak setujunya, misalnya lebih dari 50+1 lah seperti itu kan, itu maka kegiatan tersebut di hold dulu, ditunda, mungkin ada penjelasan lebih lanjut terkait kegiatan tersebut sehingga mungkin yang tidak setuju itu jadi setuju, atau mungkin diganti lagi dengan kegiatan-kegiatan yang lain yang bisa betul-betul memang mengakomodasi semua anggota, karena pada dasarnya koperasi ini dibentuk untuk mesejahterakan anggotanya. Jadi kalau memang potensi unit usaha itu berpotensi untuk bisa mesejahterakan anggotanya, saya yakin anggotanya pasti setuju. Ya, jadi memang karena tadi konsepnya ini koperasi berkeadilan itu ya Pak ya. Jadi kalau ada satu yang mungkin tidak setuju atau belum setuju, itu tidak boleh dijalankan atau di hold dulu ya. 50+1. Ya. 50+1. Jadi di hold dulu berarti ya Pak dulu. Ya untuk perencanaannya sampai kepada penyetujuan tadi. Kalau semua setuju baru boleh dijalankan gitu ya Pak ya. Kalau tadi di Kelurahan Bontang Lestari mungkin terkait perkebunan, pertanian, terus juga di Kelurahan apalagi Pak? Kelurahan Telihan, Kelurahan Kanaan, Baru, Belimbing. Nah, itu ada nggak Pak yang maksudnya berbeda mungkin dari yang kita sudah ketahui? Kalau di Bontang Lestari ada perkebunan, terus pertanian, terus kalau di daerah pesisir itu masuk Kelurahan Satimpo mungkin. Nah, itu ada nggak Pak pembeda atau yang paling unggul nih potensinya di antara seluruh kelurahan? Ya, kalau kita lihat kan kayak Bontang Lestari, Guntung itu kan potensinya terkait pertanian perkebunan gitu. Kayak Guntung juga ada pertanian perkebunannya, itu bisa menjadi salah satu keunggulan kita gitu kan. Terus juga pesisir itu juga bisa menjadi keunggulan kita. Misalnya ada yang cool storage, koperasinya menyediakan cool storage untuk ikan-ikan yang dari nelayan. Saat ini kan lagi ombak tinggi nih, ombak besar kata nelayan sih gitu kan. Jadi otomatis harga kalau secara normal pasti naik karena nelayan tidak turun gitu, tidak turun. Nah, kalau ada cold storage ini misalkan dikelola oleh koperasi ya kan, ikan yang tadinya cuacanya lagi bagus, terus banyak tangkapannya, harganya bisa stabil dengan kita taruh di cold storage.
Oh. Nanti pada saat cuaca tidak bagus, Iya. harga yang normalnya naik. Nah, dengan banyaknya melimpahnya ikan yang ada di cold storage ini kan, bisa kita pasok lagi, Iya. otomatis harga stabil gitu. Jadi oke, tidak oke. fluktuasi lagi harganya. Jadi bisa menstabilkan harga seperti itu dengan adanya seperti itu. Jadi banyak sekali sebenarnya potensi yang bisa digali di masing-masing kelurahan tersebut. Tinggal nanti pengurus dan anggotanya bersepakat yang mana yang diutamakan. Tapi itu tadi kita menyarankan, kami tentu saja dari KMPP ini dengan adanya potensi kolaborasi dengan program Pro RT itu ada unit usaha terkait dengan sembako dan bahan bangunan. Sehingga nanti pada saat Pro RT ini kan ada yang kegiatannya fisik, misalkan pembangunan drainase, ya kan. Nah itu otomatis beli bahan bangunannya boleh di koperasi, ya kan. Nanti koperasinya bisa saja ngambil stoknya dari toko-toko yang ada di kelurahannya. Jadi perekonomian itu berjalan di kelurahan situ saja. Tidak lagi keluar ke Samarinda, ke mana. Jadi ekonomi itu betul-betul berputar ya, Pak, di daerah situ, di daerahnya masing-masing. Kalau berputar daerah masing-masing kan otomatis tingkat kesejahteraan dari masyarakat setempat itu bisa lebih meningkat seperti itu. Berputar dan jadi jadi hidup ya Pak ya. Jadi hidup. Koperasi jadi hidup, berjalan terus dan semua kelurahan jadinya berkembang. Betul. Karena punya potensinya masing-masing gitu Betul. ya Pak ya. Jadi memang mungkin benefitnya atau manfaatnya tidak kelihatan sekarang ya Pak ya. Tapi nanti setelah mereka bisa membagi SHU tadi sampai beberapa tahun ke depan mungkin baru ketahuan nih bagaimana perkembangannya dengan tadi jalannya alurnya Koperasi Merah Putih ini berjalan. Betul. Dengan RT juga secara tidak langsung mendukung dengan tetap atau mengajak warganya mungkin Betul. untuk berbelanja di Koperasi Merah Belanja Putih ya menjadi Pak. anggota gitu. Iya, oke. Terus berarti setelah nanti mereka ini para pengurus bermusyawarah nih Pak, bermusyawarah dan sudah menentukan unit-unit usahanya sesuai dengan kesepakatan mereka. Tahap apa lagi nih yang harus mereka jalankan atau sudah boleh dimulai atau seperti apa? Sudah boleh dimulai. Nanti tinggal mereka tentukan unit usahanya di mana Ya. posisinya. Apakah mereka nanti bentuknya sewa atau mungkin meminjam gedung bangunan dari pemerintah, misalnya seperti itu. Nah itu tinggal mereka analisa nanti masing-masing pengurus itu. Nah kami tugasnya nanti membina apa kira-kira kesusahan dari mereka. Mungkin dari kesusahan dari segi administrasi perkoperasian nanti kami turun. Dari segi pengembangan UMKM kami turun seperti itu. Sehingga kita ini kolaborasinya betul-betul efektif gitu dalam meningkatkan kemampuan mereka dalam berkoperasi, dalam membentuk unit usaha dan mengembangkan unit usahanya. Oke. Nah, yang Anis penasaran nih Pak, dari total 130 pengurus yang sudah dilantik, apakah memang mereka-mereka ini sudah punya basic dalam berkoperasi atau memang orang-orang yang nanti akan dibina langsung oleh dalam hal ini DKUMPP atau seperti apa Pak? Ada yang sudah punya basic, ada yang belum. Misalkan di Loktuan itu ada Pak Mustamin namanya. Pak Mustamin ini kebetulan sebagai wakil manajer Kopkar PKT. Jadi dia juga sebagai ketua koperasi Kelurahan Merah Putih di Loktuan. Otomatis dia punya basic kan. Nah kita berharap ada sharing knowledge di situ. Jadi ada sharing pengetahuan, ilmu, masukan dari hasil yang sudah dia pernah jalankan di Kopkar PKT dikembangkan atau diaplikasikan juga di Loktuan seperti itu. Ataupun bahkan nanti bisa jadi kolaborasi antara Kopkar PKT dengan Kopkar yang Koperasi Kelurahan Merah Putih di Loktuan. Mungkin saling melengkapi gitu kan untuk untuk bahan bangunan apa segala macam terkait dengan unit usaha. Nah, kita berharap seperti itu ada sharing knowledge-nya seperti itu. Jadi ada juga yang belum paham terkait koperasi. Nanti kan ada pembinaan juga dari kita sedikit-sedikit seperti itu kan. Kita bina sehingga nanti ke depannya mereka lebih paham dan bisa lebih ini. Tapi pada dasarnya keseluruhan yang kami sudah pantau di lapangan mereka punya visioner dalam berbisnis. Nah, itu yang penting sebenarnya. Jangan sampai stuck gitu kan. Artinya kalau sudah punya visi ke depan terkait apa ini koperasi mau diapain itu sudah langkah yang bagus sekali. Nah, tinggal kita dampingin nantinya ke depannya. Jadi memang ada yang sudah punya basic, ada juga yang belum. Ada yang Pak. belum, Tapi ada yang sudah. Memang harapannya ketika kita sudah punya visi yang
benar-benar visinya nih bisnis dan juga visioner lah dalam koperasi ke depannya, itu jadi langkah awal yang bagus untuk koperasi ya Pak. Betul. Ya. Oke. Nah, kalau bicara tadi ada yang punya basicnya sama ada yang enggak nih Pak. Pasti kan ada tantangannya nih. Nah, tantangan mungkin ada orang-orang, kita kembali ke masyarakatnya deh Pak. Mungkin ada pengurusnya dan di lingkungan kelurahan tersebut atau koperasi tersebut mungkin ada masyarakat-masyarakat yang masih skeptis atau mungkin ngapain sih kita belanja di koperasi. Nah, itu tantangan yang mungkin bakal dihadapin ya Pak ya. Nah, bagaimana menyikapi itu dari, kalau misalnya nanti ada hal seperti itu bagaimana menyikapinya Pak? Pertama memang kelengkapan dari misalnya unit usaha sembako ya, kelengkapannya. Terus juga harus lebih murah. Harus lebih murah dibandingkan kuncinya yang lainnya. Murah ya, harusnya Pak, lebih murah. Itu pemantik awalnya tuh lebih murah. Terus nanti yang pemantik keduanya ada sisa SHU-nya, sisa hasil usahanya. Setelah mereka berbelanja selama setahun, nanti SHU itu dibagikan kepada anggota, otomatis itu menjadi daya tarik tersendiri. Wah, enak nih kalau kita jadi anggota di Koperasi Merah Putih. Kita belanja murah, terus nanti pas akhir setahun kita dapat SHU. Jadi kan otomatis mereka senang gitu kan. Ada dua keuntungan yang mereka dapat. Nah, itu dia. Jadi itu adalah pemantiknya. Yang kedua terkait dengan pro kontra atau skeptis itu pasti ada. Antar manusia pun orang kadang salingan ya, saling iri, saling apa segala macam. Apalagi dalam bentuk usaha gitu kan. Itu pasti. Tapi kita harus tetap aja sesuai dengan tujuan kita apa, yaitu ekonomi berkeadilan, masyarakat dan anggota koperasinya itu bisa sejahtera. Dan kalau perputaran uang itu berada di lingkup satu kelurahan tersebut yang diwadahi oleh Koperasi Kelurahan Merah Putih, nah itu tentu saja kita berharap ekonomi berkeadilan itu muncul di masing-masing kelurahan yang ada di Kota Bontang. Oke, jadi penjawab tantangannya tadi memang bertahap ya Pak ya, bertahap, dipenuhi dulu segala kebutuhan dari koperasi tersebut, terus dikasih pemantiknya tadi dengan harga barang-barang yang murah. Lebih murah. Dan mungkin berarti ada edukasi yang diberikan bahwa tidak hanya barang murah yang bisa didapatkan, tapi juga ada SHU yang nanti bisa dibagikan setelah rapat setahun itu ya Pak ya, setahun berjalan. Nah, baik Pak Takwin nih, mungkin sebelum closing ada hal yang mau disampaikan nggak ke Sobat Kom yang lagi nonton tentang Koperasi Merah Putih? Silakan, Baik, Pak. Koperasi Merah Putih ini tentu saja Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kota Bontang ini adalah kesempatan buat masyarakat Kota Bontang untuk menjadikan wadah ini sebagai wadah untuk saling mensejahterakan. Kenapa saling mensejahterakan? Karena memang Koperasi Kelurahan Merah Putih dibentuk untuk membuat ekonomi di tingkat bawah itu bisa mengalir lah, bisa mensejahterakan masyarakatnya sampai dengan tingkat kelurahan. Nah, dengan potensi unit usaha yang ada di masing-masing kelurahan itu akan bisa menjadikan koperasi ini bisa berjalan dengan efektif, berjalan dengan sesuai dengan tujuan pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih. Kita berharap dukungan dari seluruh stakeholder, baik itu dari pemerintah, terus juga dari masyarakat, dari perusahaan, ya kan, dari Forkopimda dan sebagainya, agar kita bisa berjalan, koperasi ini bisa berjalan dengan efektif dan lancar. Dan tentu kita tidak menutup kemungkinan ada bantuan ataupun ada semacam dukungan dari perusahaan-perusahaan yang ada ataupun kolaborasi, misalkan makan minum kegiatan di Pupuk Kaltim bisa melalui Koperasi Kelurahan Merah Putih di Loktuhan, misalnya seperti itu. Jadi bisa suplai ataupun suplai tenaga kerja dari ada TA dan sebagainya bisa dari Koperasi Kelurahan Merah Putih, Kelurahan Loktuhan, misalnya seperti itu. Itu bisa. Dan itu berpotensi untuk itu. Jadi tidak nanti untuk perekrutan tenaga kerjanya boleh dari koperasi misalnya seperti itu. Jadi koperasi ini betul-betul luas. Jadi tidak dikotomikan hanya simpan pinjam ya. Yang selama ini mungkin banyakkan warga kita mengetahui bahwa koperasi itu terkait simpan pinjam ya. Nah, koperasi itu luas sekali. Jadi simpan pinjam itu hanya salah satu unit usahanya. Nah, unit usaha yang lainnya banyak seperti itu. Bisa saja kita juga nanti mendirikan bengkel, bisa saja mendirikan mini pom bensin, misalnya seperti itu.
dan banyak lagi lah sesuai dengan Oke. potensi masing-masing Ya. kelurahan. Oke, luar biasa. Jadi intinya Koperasi Merah Putih ini tujuannya untuk menimbulkan atau mendatangkan ekonomi berkeadilan ya Pak ya. Ya, betul. Tentunya akan bermanfaat mungkin nggak sekarang tapi nanti setahun 2 tahun ke depan yang akan dirasakan manfaatnya oleh lingkungan koperasinya di kelurahan itu juga. Jadi berputar di situ, ekonomi berkembang dan semua masyarakat sejahtera begitu ya Pak Betul. ya. Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Takwin Siap. atas kehadirannya dan juga sharingnya tentang Koperasi Merah Putih ke Sobatkom yang lagi nonton. Dan buat Sobatkom dimanapun kalian berada, itu tadi pemaparan tentang Koperasi Merah Putih. Semoga sudah jelas dan juga menjadi insight baru nih buat teman-teman yang lagi nonton. Dan jangan lupa nanti kalau misalnya sudah koperasinya sudah bisa berjalan, jangan lupa berbelanja atau berinteraksi langsung dengan Koperasi Merah Putih yang insya Allah akan menguntungkan buat kita dan untuk kita. Dan saya Anissa, sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam. Obrolan serba ada, selalu ada untukmu.